Bangsat. Kapan nih orang ninggalin gue? Oh, kamu berpikir seperti itu? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Karena aku tahu aku nggak akan bisa ninggalin dia. Terima kasih Laura sudah datang. Ya, sama-sama Kak. Kita akhiri saya di sini. Yaudah ya, makasih ya bro. Yoi. Makasih ngap. Kok ini di sofa sih Kak, tumben? Cie, mancingnya bisa ya. Oh ya. Biar masuk ke obrolan kenapa kita nggak di sana, tapi kenapa kita di sini ya. Aku sebenarnya pengen nanya nih. Aku kan nggak terlalu ngikutin, tapi aku pengen dengar langsung dari kamu. What happened sebenarnya? Ini ceritanya gimana nih? Kita cerita dulu dikit, biar santai. Pelan-pelan aja santai. Ceritanya ya aku tuh kecelakaan sama mantan aku. Kamu punya pacar? Iya dulu aku punya pacar. Kamu pacaran sama dia berapa tahun? 2 tahun. 1 tahun pas aku sehat, 1 tahun pas aku sakit. Kamu kenal di mana? Aku tuh dulu. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Gak ada yang buru-buru. Iya bener ya. Aku dulu pacaran sama temennya dia. Terus sudah putus, aku pacaran sama dia. Terus kalau waktu pas pertama kamu ketemu dia, kamu sempet kayak langsung suka atau pas berjalannya waktu aja baru kamu suka? Aku LDR dulu, aku maksudnya kayak deket dulu tuh 6 bulan lah. Jarak jauh ya? Iya. Kok jarak jauh waktu itu? Kan dia waktu itu di London. Oh, oke. Dia sekolah? Oh, kamu jarak jauh. Berarti kamu kenal, terus LDRan, terus kemudian ada benih-benih cinta nih ya? Kapan itu terjadi? 2018. Apa yang membuat itu terjadi? Aku tuh tipenya tuh emang suka LDRan. Kenapa? Karena aku nggak terlalu suka ketemu sering-sering, ngerti gak sih? Oh, biar tetap penasaran. Iya, terus kalau misalnya ketemu tuh aku pasti selalu berantem. Kalau pacaran terlalu sering tuh kan sering ketemu tuh. Pasti bakalan sering berantem sih menurut aku ya, kalau aku. Terus akhirnya dia pulang ke Indonesia, kamu barengan nih sama dia. Iya, dia tuh kadang tuh pulangnya 2 minggu doang. Terus dia ke London lagi. Terus dia ke Indo lagi 2 minggu. Terus dia pulang lagi. Gitu ya terus. Terus dia nggak pulang-pulang. Kita obrolin tadi aku lihat kamu di beberapa podcast, kamu sepertinya ingin berbicara, tapi kamunya sendiri juga belum siap. Ada faktor nih aku lihat kayaknya kamu sesak napas. Terus juga ada faktor juga yang aku lihat kamu masih belum bisa mencerna apa yang kamu pengen ceritakan. Itu bener nggak? Bener. Bener ya? Oke, sekarang kita step by step aja pelan-pelan kali ya. Jadi nggak perlu semua diceritakan juga, it's okay. Yeah, it's okay. Dan kamu nggak perlu harus ngasih tahu semua orang bahwa gue tuh baik-baik aja. Nggak, kamu sedang napas tidak enak. So it's okay, everybody okay dengan itu semua. Jadi santai. Sekarang nih yang di kepala kamu ada apa nih? Apa yang kamu pikirin sekarang? Takut ganggu di audio nanti. Oke, berarti kamu takut menyusahkan orang ya? Iya, takut menyusahkan orang, benar. Benar ya. Terus ketika kamu datang ke sini apa yang ada di pikiran kamu? Takut sesak napas, tapi udah sesak napas. Kenapa kamu takut sesak napas saat kamu ada di sini? Takut mengganggu. Takut mengganggu. Kontennya. Kontennya, iya benar. Berarti kamu adalah tipe orang yang lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri kamu sendiri. Iya. Kenapa Bisa begitu? jadi. Dalam keadaan aku kayak gini kan aku pasti ngerepotin orang terus. Terus kenapa kalau kamu ngerepotin orang? Gak suka. Sedangkan kami sendiri pun kadang-kadang perlu orang lain untuk ngerepotin kita. Kan kita hidup bersama. Iya juga sih. Tapi aku keseringan. Jadi gini loh. Kamu kan sekarang kondisinya... Aus. Oh iya, aus lagi baik. Ini self care rasa kelapa loh. Iya. Kelapanya rasa apa? Kelapanya rasa self care. Udah Ya, enak? udah. Mau gue taruh di sini sekalian? Enggak. Lebih suka aus gitu. Kamu kan 2 tahun itu... Makasih ya Kak. Iya sama-sama. Kamu kan 2 tahun itu kan menghilang tuh.
dari kejadian kecelakaan tuh. Heeh. Nah selama 2 tahun itu, dari kecelakaan itu, apa yang terjadi? Sebenarnya aku tuh nggak menghilang ya. Cuman kadang posting, kadang nggak posting, kadang posting. Tapi aku ya di rumah aja gitu. Diem ngomong sama diri sendiri. Ditemenin kakak, Mama, Rido, iya, mama, Rido. gitu-gitu doang. Berbaring di tempat tidur. Iya, duduk Berbaring. Duduk lagi, Main bangun TikTok. lagi. Iya, lihat TikTok, nonton TV. Apa yang ada di kepala kamu saat itu? Gak berguna. Aku maksudnya nggak berguna. Ya gak berguna aja gitu. Ngerepotin orang terus. Kebanyakan ngomong sama diri sendiri. Apa yang kamu ngomong sama diri sendiri? Kok jadi gini? Kapan sembuh? Kapan bangkit? Gitu. Kapan itu? Gak ada jawabannya. Ya cuman apa ya? Ini keluar rumah aja menurut saya itu suatu kebanggaan sih. Karena aku gak pernah mau keluar rumah, aku takut. Kamu takut apa? Takut akan orang. Orang kenapa? Kadang tuh orang jahat. Apa yang jahatnya dari orang? Pikirannya kan kita gak ada yang tahu. Pikiran orang atau pikiranmu? Pikiran orang. Kan belum tentu dia berpikir seperti itu. Ya juga sih. So kamu takut sama orang atau kamu takut dengan pemikiran kamu sendiri? Dua-duanya. Dua-duanya. Kita boleh setuju untuk hal itu. And it's okay. Oke ya kak. It's okay banget. Kita berada dalam kondisi yang lemah and it's okay untuk seperti itu. Sekarang yang tidak oke apanya nih? Ya mikir aja kalau ngerepotin orang terus. Gimana? Emang kalau kamu ngerepotin orang, kenapa? Nggak enak. Kalau itu nggak enak, terus kamu harus ngapain? Harus sembuh. Harus bisa lebih mandiri. Betul, gue Ya setuju. kan? Berarti sekarang on proses Iya on proses. untuk mandiri. Benar, amin. Ketika kamu berusaha untuk bangkit, kebahagiaan kamu akan ada di mana sekarang? Di dalam diri aku sendiri. Apa yang bikin kamu bahagia? Keinginan untuk kamu untuk bangkit kan? Mm-mm. Dan kamu menjalani itu kan? Mm-mm. Oke. Apa lagi yang lain? Keluarga aku bikin Keluargamu bahagia. bikin apa? Keluarga aku bikin aku bahagia. Kamu dengan nggak ngapa-ngapain keluargamu bahagia kok. Enggak juga. Hah? Nggak juga? Menurut aku enggak juga sih. Aku Kenapa? harus lebih mandiri mungkin. Biar mereka lebih bahagia. Biar nggak terlalu ngerepotin. Menurut aku ya. Iya. Si mamanya boleh masuk deh. Nggak apa-apa, tante. Istriku pernah bilang, mamaku juga pernah bilang. Ketika seorang anak itu tersakiti, maka sebenarnya orang tuanya itu bisa 10 kali lipat lebih sakit. Nah, sebenarnya aku pengen dengar dari perspektif kamu. Waktu kejadian dari Laura, apa yang ada di pikiranmu saat itu ketika melihat anakmu ini yang tadinya nggak kenapa-napa terus menjadi kenapa-napa tuh? Ya udah, ya saya sedih sendiri aja. Nggak ada siapa-siapa yang tahu. Selama 2 tahun itu keresahan apa yang ada di dalam dirimu? Banyak. Cuman dia bingung, saya bingung ini nanti ke depannya gimana ini anak. Sama siapa atau gimana. Hidupnya bagaimana. Dia juga, saya nggak mau ngasih tahu tuh akan lumpuh lelau seumur hidup lelau gini-gini, enggak. Karena takutnya nanti dia nggak ada kepercayaan untuk sembuh. Ya. Karena kan pasti sembuh itu dari diri dia sendiri kan. Ya. Nah, mungkin dari orang lain, kita hanya support aja pasti kan. Iya. Bantu dia sebisa kita kan. Apa Iya. aja yang dia mau berobat sini, ayo. Berobat itu, ayo. Oke. Pada saat kecelakaan yang bawa mobil mantanmu. Oke, kamu di samping. Iya aku di samping. Berdua aja. Berdua aja. Kecelakaan terjadi. Kecelakaan terjadi. Kemudian kamu ada di rumah sakit,
Terus kemudian kamu bangun dengan kondisi yang sudah tidak sama lagi. Aku Oke. diem aja gitu. Seiring waktu selama 2 tahun ini, dengan kondisi itu dibiarkan saja atau coba menunggu niat baik dari mereka? Coba menunggu sih sebenarnya. Cuman yang saya tangkap sih kan anaknya udah di situ, jagain, tungguin sampai dia nggak bisa kerja loh kan saya bingung. Yang ini aja masih bisa endorse toh. Ya. Yang itu kok kenapa dibilang nggak bisa kerja? Dia Oh, kan juga komplain orang tuanya. Oke. Gara-gara itu anak jagain Laura nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang. Tapi nggak jagain juga mah dia. Iya, itu kan kita taunya gimana. Iya. Nah, kalau saat itu kamu sendiri pada saat seperti itu apa sih yang kamu inginkan saat itu? Aku inginkan dari apapun itu, dari dia, dari keluarganya. support aja sih sama tanggung jawab aja. Tanggung jawab dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk apa kek walaupun nggak bisa full gitu loh bayarnya. Tapi at least kayak beli, dulu kan aku pakai Pampers ya bukan pakai kateter. Iya. Beli kayak Pampers, mereka bisa kok, Gaga bisa kok beli motor atau ke bengkel ini itu. Bisa kok beli skin Mobile Legend atau ini itu juga. Dugem sana sini. Tapi gantiin uang aku nggak bisa. Gantiin uang kamu? Maksudnya? Ya Jadi tanggung gantiin jawab, biaya gantiin biaya. pengobatan semuanya. Oke. Terus cuma saya nggak terlalu paham sih, apakah korban yang harus biaya semua? Sebenarnya niat baik aja sih. Iya. Kalau menurut aku sih Itikat begitu ya. baik, kita Itikat tuh nungguin baik, itikat ya paling baik itu banget kan. sih. Jadi berarti dari pihak kamu, Laura, sebenarnya tidak ada tuntutan yang terlalu tinggi atau kayak, Dia kan pas kecelakaan harus operasi tulang Iya. belakang tuh. iya, Itu 250 juta cash harus dibayar. oke, Kalau saya nggak punya uang, saya minta sama tetangga. masuk akal. Kan harusnya dia juga bantu toh. Iya, ada itikat baik. Nah, itu. Saat itu apa yang terjadi? Terus saya yang harus minta-minta. Iya. Sedangkan ini kan salah siapa? Iya. Jadi saat itu akhirnya 250 juta itu bagaimana bayarnya? Saya bayar. Oke. Karena untung alhamdulillah saya punya rezeki. Berarti dari pihak keluarga dan mantan kamu ini tidak keluar, belum ada keluar uang nih? Sampai Sama sekarang. Satu belum. sen pun? Satu sen pun. 1 sen pun, Kak. Dia hanya bantu asuransi jasa harja 20 juta. Ya, itu nggak termasuk ke sih. Katanya hakim sih gitu. Tapi dia ada kewajiban nggak secara hukum untuk melakukan itu? Ada undang-undangnya katanya. Ada undang-undangnya? Iya. Jadi Tapi- korban itu nggak boleh ngeluarin biaya. Yang harus ngeluarin biaya yaitu Oke, tapi Mereka. waktu itu kondisinya belum kerana hukum tuh kan? belum. Belum. Karena hukum kan baru. Baru, oke. Baru. Tapi Itu pun paling... saya somasi dulu. Oke. Nggak langsung tiba-tiba brok masuk penjara. Enggak. Kan Oke. saya juga bicara sama anaknya. Ini kedepannya seperti apa? Ini udah seperti ini. Kamu mau juga kah rusak terus kita? Bukannya saya ancam atau apa. Kalau mama bisa bantu, bicara kan dia mau bantu, mau sampai kapan? Cuman bicara doang bantu. Sedangkan ini terus keluar biaya tiap hari. Nah, kamu selama 2 tahun itu dengan tidak adanya bantuan biaya dari mereka yang keluar dari keluarga kamu, kamu dengan mantan kamu si Gaga itu hubungannya gimana? Kadang baik, tapi sering berantem. Masih pacaran nggak? Masih. Masih Tadinya pacaran. pacaran, sekarang kan udah putus. Sekarang apa kapan? Udah 1 1 tahun tahun. aku putus sama Oke, dia. 1 tahun putus. Nah, itu putusnya setelah apa? Setelah dia terima somasi ketiga sih. Bukan somasi ketiga. Maksudnya pas dia dipanggil polisi untuk iya. di BAP. Itu sampai 1 tahun sekarang dia masih biasa. Habis di BAP itu udah saya nggak dengar apa-apa ataupun apa oke. Sampai 1 tahun itu kan dia nggak datang. Terus dia mungkin kesel, dia lihat dia ke sana, dia ke sini, dia bisa bikin ini, dia bisa bikin itu gitu loh. Iya. Sedangkan lu nggak bisa ke sini. Padahal dia berapa lama coba hubungin ibunya, adiknya, bapaknya nggak kali ya? Kamu nggak punya nomor aku kontaknya? punya kok. Tapi nggak dibales juga. Nah, terus nggak ada yang balas. Nggak ada yang bales WhatsApp aku nggak ada. Dadanya nggak ada yang Dari Gaga, ngerespon mamanya, dia cuman gara-gara dia adiknya. harus balik untuk bikin BAP baru.
Karena saat dia kecelakaannya jam 4 pagi, jam 2 sore saya baru dikabarin. Lama banget ya. Ada Lama. apa? Ada apa? Dia nelpon kayak anu, kan sini dong ke rumah sakit, gue kecelakaan sama Laura. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya gitu. Kamu masih ada harapan gak sih sama dia sebenarnya? Oh nggak ada sih Kak sebenarnya. Kamu sesayang itu, secinta itu sama Gaga? Dulu ya. Dulu. Dan ketika kamu mengalami kecelakaan, kamu tuh masih cinta sama dia. Ada nggak terbersit bahwa Gaga akan menemani kamu sampai Tua nanti. Iya. Gak ada. Nggak ada. Oke, cakep nih. Aku cuman tinggal nunggu Saat kapan nih orang ninggalin gue. Oh, kamu berpikir seperti itu? Heeh. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Karena aku tahu aku nggak akan bisa ninggalin dia. Kenapa kamu tahu kamu nggak bisa ninggalin dia? Ya karena kan aku yang lumpuh. Ini masih ini loh anak ini. Dia masih realistis melihat semuanya loh. masih. Aku masih nungguin. Terus akhirnya dia ninggalin aku. Oh ya udah aku tinggal galau aja 2 minggu. Nangis sama Iren, Lebih. nangis sama mama. Jadi kamu tuh sebenarnya nggak ada masalah nih. Berarti dia nggak ada masalah kalau Gaga itu suatu hari nanti tidak bersama dengan dia lagi. Iya aku gak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah bentuk pertanggungjawaban dia dengan kondisi itu tidak ada satupun yang terrealisasi. Ibaratnya seperti itu kan. Ya kalau memang cuma nemenin secara waktu, dia nemenin secara waktu. Dia nemenin. Betul. Tapi itu kok on off. Iya. Dan kamu pun pribadi tidak berusaha untuk menahan dia untuk mencintai kamu kan? Enggak kan? Paling aku cuman kalau dia minta, beliin ini, beliin itu, beliin ini. Ya aku beliin. Tapi ini jujurnya sebenarnya kamu takut nggak kehilangan dia atau nggak? Enggak takut. Nggak takut. Cuman ya udah nunggu dia ninggalin saya, bener-bener ninggalin aja. Sekarang keadilan akan didapatkan, anggaplah begitu. Cukup nggak? Cukup lah. Cukup. Kalau dibilang untuk secara hukum ya udah pasti dia harus seperti itu. Oke. Kalau dibilang ke depannya seperti, maksudnya kondisi dia jadi seperti ini sebagai seorang ibu, ya nggak akan pernah cukup. Betul. Itu kan another thing. Karena hukumnya seperti itu. Betul. Tapi untuk urusan dengan mereka cukup? Untuk gaganya cukup. Cukup. Dengan keluarganya pun cukup? Cukup. Nah ini udah cukup clear nih. Ini gue mulai dapat nih. Oke. Hehe. Udah cukup clear. Nih udah ada Kak Ain. Namamu siapa? Iren aja. Iren, siap. Ren, tadi kamu cerita dari situ. Gimana maksudnya? Gue pengen denger dong. Apa? Dia kenapa tadi? Laura itu, dia tuh pemikiran, emosinya mungkin masih naik turun banget ya. Iya, setuju. Jadi kadang yang tiba-tiba kesel, tiba-tiba, tapi kangen deh. Dulu tuh seru banget. Nah, dia tuh masih ada juga kayak gitu. Karena kan at some point Gaga juga dulu sahabatnya juga. Nggak cuma sebagai pacar, tapi sebagai Lebih ke sahabat. temen gak sih? Iya, teman sahabat gitulah. Kan dia dulu juga spend most of her time tuh sama dia. Jadi pasti ada rasa kangen itu ya, aku selalu bilang, udah gak apa-apa, itu normal. Itu proses move on, bener kan? Oke. Nah, tapi nanti ada di titik lain tuh ntar kalau aku sama dia tuh kayak, tapi Gaga kesel banget deh. Kok dia bisa ya kayak begini sama gue, jahat banget Dia gitu. bukan manusia. Iya, dia sampai belum kayak, "Ini orang tuh kayaknya bukan manusia deh, sampai bisa segininya sama gue." Bukan. Oh berarti manusia. banyak cerita ke kamu juga ya berarti ya? Hanya. Iya. Jadi saya jaga pagi, dia jaga malam. Iya. Oh ganti-gantian. Malam yang pas lagi yang deep talknya tuh aku dapet sama Apa dia. deep talknya? Ya deep talknya gitu tuh, ntar kita lagi nonton, ntar dia tiba-tiba yang, ini Ran, lihat deh Ran, dulu Gaga tuh kayak gini tahu sama gue baru sadar dia ternyata jahat banget ya. Jadi mungkin dia dulu ya buta cinta juga. Ya gimana? Ini anak masih trauma dari kecelakaan, tiba-tiba ditinggalin. Yang tadinya dia bisa mandiri ini itu. Aku tahu Laura tuh tipenya bukan yang susah move on. Dia tuh pacaran nih, ya udah lu putus aja. Gue bisa sendiri kok. Tapi pas sama Gaga dia nggak bisa sendiri karena kan di situ posisinya dia butuh orang. Iya. Ya kan? Dan di situ yang dia butuhin itu saat itu Gaga sebagai teman, sebagai pacar, sebagai support nomor satunya dulu ya pasti Gaga. Iya saat itu. Iya. Saat itu. Iya saat itu. Nggak, Karena tapi Iren masih diunggah Karena waktu juga. itu aku juga masih Iya, menghindari. Iya. Dan tapi mama aku kan punya yang tahu anak-anak semua kecil. gimana dia sama-sama tiap malam, mereka berantem. Mm-mm. Itu sebenarnya toxic relationship.
Mereka Iya. toksik. Sebenarnya toxic. Toksik itu. Makanya Iya. dia nggak bisa berkembang Iya, benar. karena terlalu nyaman, dibikin nyaman. Betul. Jadi Ini sampai toksik untuk penyembuhan dia sebenarnya. sampai sini aku cukup nangkep nih. Cuma kan masalahnya ini ada satu kondisi di mana kita kan tidak bisa menyamakan kondisi kita dengan apa yang dialami sama Laura. Laura ini kalau aku tangkap ya, maaf nih, aku jarang banget ngomong kayak gini, biasanya aku dengerin orang ngomong. But let's talk today. Laura ini adalah dalam kondisi yang sulit untuk mencerna apa yang terjadi dengan diri dia. Ada faktor dari saraf, ada faktor dari mental, ada faktor dari cara berpikir dia. Dia harus beradaptasi dulu dengan kondisi barunya dan semuanya perlu waktu. Anak ini anak yang sangat pintar. Benar. Saya tahu anak ini pintar sekali, tapi dia perlu waktu untuk bisa survive dari kondisi dia dan dia tahu apa yang dibutuhkan sebenarnya. Tapi satu sisi pun keras hatinya dia menghambat dia untuk move. Iya. Karena ada sesuatu yang memang dia inginkan, tapi dia tahu dia tidak bisa dapatkan, but dia fight for it. Gitu loh. Bener gak sih? Bener gak? Fighter Laura itu emang. Bener gak? Benar. Bener, oke. Sekarang kan kita ngomongnya realistisnya begini. Sekarang kan kalian sekeluarga keluar nih ke publik. Ingin untuk menyampaikan apa yang kalian rasakan dengan kondisi yang dialami oleh Laura. Ini kan banyak banget orang ngomong di luar sana. Banyak pandangan. Ada yang mensupport, ada yang pura-pura mensupport, ada yang bodoh amat, ada yang benar-benar care, ada yang membuli, ada yang mungkin tidak bersimpatik dan lain-lain. Oke? Dan kamu kan baca komentar-komentar itu. Dan kamu pasti akan baca di bagian yang paling kamu nggak suka. Iya benar. Kenapa? Karena itu dari dulu kerjaan aku gak sih Ren? Main HP aku tuh apa ya Kenapa di dalam komentar yang ada ribuan itu, kamu malah membaca bagian yang tidak bagus itu? Ini menarik loh. nongolnya yang gak bagus Kak. Sekarang kan ada ribuan ya, kan ada yang bagus. Ada yang gak bagus. Ada yang nggak, tapi yang nggak bagus nggak banyak dong. Nggak banyak. Nggak banyak. Tapi kenapa itu yang kamu baca? Sebenarnya gampang sakit hati mungkin. Atau mungkin kamu sedang membutuhkan bensin atau motivasi untuk diri kamu bangkit dengan cara menyakiti diri kamu sendiri. Bisa juga. Karena bentuk pujian atau bentuk support saat ini kamu tidak sedang butuhkan. Iya. Butuh, tapi Butuh. tidak semembakar itu kan. Nah, oke. Sekarang kan semua orang nih mengkontenkan kondisi kamu nih dengan keluarganya. Yang kita pengen lihat jelas ya, aku nih pengen lihat jelas arahnya mau kemana. Kalau tadi kita udah ngobrol hukumnya jelas, berarti urusan hukumnya jalan. Beres urusan hukum, kita lihat perdatanya untuk ganti ruginya seperti apa. Tapi untuk psikologinya, untuk batinnya, untuk mentalnya, untuk kedepannya mau gimana? Ya aku ngikut kalian aja ya guys. Oke, berarti ini jawabannya kan? Iya. Ikut dengan keluarga aja gitu. Iya aku sih ya. Nah, apa yang kamu harapkan dari keluarga akhirnya? Kalau Iren bilang, ayo keluar. Aku kan selalu di dalam kamar ya Kak. Ya. Iren selalu bilang, ayo jemur. Ayo aku ikut jemur. Ayo keluar rumah, aku ikut keluar rumah. Mungkin lebih ke situ sih. Ngikut-ngikut aja. Nggak ngikut-ngikut doang juga sih. Tapi Lebih ke mau bersosialisasi mungkin. pelan-pelan. Pelan-pelan. Yang tadinya itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan sama sekali. Alasan kenapa tidak dilakukannya adalah Ya karena aku di rumah aja kurung diri 2 tahun. bukan itu. Itu adalah bagiannya, tapi alasan tidak dilakukannya adalah pandangan orang yang Depresi Iya. mungkin. Kamu tidak siap dengan pandangan orang terhadap kondisi kamu Iya kan? benar. Dan itu tidak mudah kan? Nggak mudah. Tapi one day tetap pandangan itu akan nyampe ke kamu kan? Iya. Pandangan paling buruk apa yang kamu tidak siap dari pandangan orang? Dikasihanin sih, aku nggak suka sih dikasihanin. Apalagi kalau di videoin gitu, terus di Soalnya gimana tuh ya? gak mau ada omongan kayak misalkan dia ke mall. Dia pernah bilang gini juga ke aku. Misalkan kita ke mall, dia tuh takut kayak ih itu tuh Laura tuh kasihannya sekarang dia di kursi roda. Gitu loh. Iya, aku Dia nggak bisa nerima itu justru. Nah dia tuh takut banget di situ. Kamu merasa apa kalau ada pandangan itu?
Kayak aku tuh nggak butuh kasihan. Yang kau butuh apa? Ya, disupport aja gitu. Support seperti apa? Hiburan. Hiburan aja gitu. Mungkin kayak say Hiburan. hi atau hai Laura gitu. Bukan kayak di videoin atau diapain. Di-treat seperti orang yang sedang sakit. Nggak mau juga. Nggak mau kan? Nggak suka. Iya. Karena kamu pengen diperlakukan seperti normal aja. Seperti Laura yang dulu. Iya, dengan ada keterbatasan itu. Meskipun ada keterbatasan itu, dia tetap mau orang-orang berpikiran, gue masih yang dulu kok, meskipun kayak gini ya kan. Iya. Gitu. Oke, sekarang cukup jelas kan akhirnya. Yang kamu butuhkan itu kan? Iya. Oke, berarti orang-orang di luar sebenarnya harus ngerti. Banyak orang yang sebenarnya kita tuh nggak bisa nge-treat mereka itu berdasarkan apa yang kita pikirkan doang. Iya. Saya pernah ada satu kondisi di mana saya nge-treat seseorang. Teman saya itu nyaman. Dia tuh tidak bisa mendengar. Dia tuli. Tapi dia nyaman dengan cara treat saya. Karena saya treat dia as a friend. Bukan sebagai orang yang cacat gitu loh. Benar. Tapi tidak berlebihan. Saya tidak merendahkan dia karena kecacatannya gitu. I treat dia as a human gitu loh. Cuman banyak orang di luar tidak bersetuju ketika kita memperlakukan orang itu sebagai manusia pada saat dia kondisinya berkekurangan atau terbatas. Iya. Itu kan menjadi big problemnya di situ. Sedangkan kan kita nggak pernah tahu. Makanya lebih bagus dari Laura sendiri kita mendengar. Supaya akhirnya orang tahu apa yang mereka harus lakukan ketika mereka bertemu dengan kamu. Mungkin ini pesan yang pengen kamu sampaikan. Makanya kamu ke beberapa podcast kan? Iya. Untuk ngasih tahu semua orang di luar sana, treat kamu sebagai manusia. Iya benar. Nah, itu udah nyampe satu hal. Yang kedua adalah untuk memberitahu keresahan hati kamu dengan hubungan kamu yang dulu selama 2 tahun, ini harus diakhiri dengan cara seperti ini. Iya benar. Oke, itu udah cukup clear ya, 2 hal ya, berarti. Sisanya apa lagi? Udah, selesai. Selesai. Nah, nyampe pesennya. Karena dari beberapa video yang aku lihat ya, Aku kayak orang linglung ya. linglung iya. Sorry ya, aku tidak nggak apa-apa. memperhalus kata-kataku ya. Iya. Karena kan seperti kita obrol tadi, as a human aja As gitu. a human aja. Linglung iya, tapi itu bisa dimengerti. Karena kamu berusaha untuk mencerna dan berusaha untuk mengkomunikasikan sesuatu yang selama 2 tahun kamu jarang berinteraksi. Dan kamu punya masalah dengan pernapasan, dengan asam lambung. Iya, aku asam lambung terus. Iya, dan orang nggak tahu bagaimana caranya untuk nge-treat kamu dengan kondisi kamu sekarang. Itu bikin kamu tambah resah karena kamu tidak mau orang lain terganggu dengan kondisi kamu. Complicated kan? Iya, Complicated. Ya kita nggak tahu apakah kamu bisa berjalan lagi atau tidak. Semua kembali ke mukjizatnya Tuhan. benar. Betul kan? Tapi paling nggak kamu punya pandangan yang jelas akhirnya ke depan mau ngapain. Dan nggak cuma nunggu mukjizat. Nggak cuma Berusaha. Itu dia Mukjizat kata. itu nggak datang, Sendiri. nggak segitu. Tiba-tiba tek, dah yuk jalan lagi. Kan enggak. Semua harus pelan-pelan. Mukjizat itu harus diusahakan. Iya, Nggak ada yang nggak ada orang yang tiba-tiba jebret nih duit nih buat tuh semuanya jadi kayak raya. Nggak ada. Pasti kerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Karena setiap kondisi yang terjadi dalam seseorang itu kan dia di shape. Besi Bener. menajamkan besi, Iya. manusia menajamkan manusia. Kamu harus menghadapi setiap orang yang tidak sependapat dengan kamu. Itu real life yang nanti akan kamu jalani. Pilihannya cuma 2, kembali ke tempat tidur dan berdiam seperti 2 tahun yang lalu, atau hadapi satu persatu dan berjalan ke depan. Hadapi aja sih. Hadapi satu persatu. Iya benar. Itu pilihan terbaik yang bisa dijalankan sekarang. And kamu sekarang udah menemukan jalannya. Dan Udah kita mulai. semua akan mensupport untuk itu. Support yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Laura adalah memperlakukan dia seperti manusia. Udah Iya, itu benar. aja. Perasaan seorang ibu, kamu punya anak yang kondisinya bebe aja. Ada datang nih anak laki, bikin kondisi kayak begini. Kadang kalau dia namanya anak muda ya, kalau nggak bisa dibilangin atau apa, kita yang sakit hati ataupun gimana Iya. tuh. Jadi Sayang. banyak malah saya sering minta maaf sama Laura. Aku juga sering. Dia juga sering. Sayang mama. Tapi Sering sebenarnya minta maaf sih. one thing aja sih, Mbak. Ini bukan salah mama juga. Jangan sampai kepikiran kayak gitu. Iren nggak mau bebannya di Iren. Karena bukan salah gue. Iya. Salah keluarga gue apaan? Emang kita ngapain? Iya. Dengan kita kan waktu itu Laura juga dalam bentuknya, padahal Laura juga waktu itu lagi kerja juga, Iya. ngerti kan? Jadi kayak masa mau salahnya kita itu mungkin gampang banget percaya sama orang. Ya. Kita gampang banget percaya sama ini cowok, kayak kita kan kadang suka Keluarganya nggak juga. kepikiran ya, kayak
kita ngebiarin anak ya adik aku pergi sama cowok yang bahkan kita juga nggak terlalu kenal. Yang balik lagi, yang dibalik kemudi itu siapa? Iya. Yang berarti kan dia seharusnya dia sebagai cowok datang ke rumah minta izin buat bawa Laura. Berarti yang tanggung jawab siapa? Dari pertama dia keluar dari rumah. Iya. Ya kan? Ya kan pasti dulu Om juga dong kalau mau bawa pacar keluar jalan-jalan juga pasti yang kayak Om izin ya, anaknya aku bawa jalan-jalan. Iya. Ya kalau ada kenapa-napa tanggung jawab siapa berarti? Iya, pasti tanggung jawab laki-laki Cowoknya, ya yang ya ngajak kan? ya ibaratnya Ya. gitu. Tuh. Nah, pertanggungjawaban laki-lakinya tidak ada. Kemudian di luaran sana bukannya ada simpati atau empatinya, malah sibuk dengan hidupnya sendiri. Itu kan yang akhirnya menjadi kekesalan dalam keluarga dan kekecewaan kan. Yang sekarang akhirnya diungkapkan ke publik kan. Keresahan kamu apa sebagai kakak? Oke, gini. Satu case yang sangat realistik. Misalkan aku nikah, punya keluarga, aku hamil, kan nggak mungkin aku hamil-hamil ngangkat Laura. Terus siapa yang ngangkat? Sedangkan mama di situ umurnya udah berumur. Ya. Jangan dong, tetap Ya. harus muda. Kan Harus Tetap tetap oke. sehat. Itu yang selalu mama Amin. jaga. Ya. Kita ngomong buruk-buruknya aja. Kita ngomong buruk-buruk. Ira selalu ngomong yang buruk. Iya. Baiknya itu alhamdulillah dah, Iya. tapi buruknya aja dulu. Udah, give it to me. Iya. Aku selalu kayak gitu. Give it to me. Apa sih yang paling buruk? Apa sih yang paling jelek? Sedangkan ini dia abis bikin BAP yang tiba-tiba kabur ngilang kayak gitu. Lu mau kemana? Terus dia bilang, oh dia waktu itu bikin YouTube tuh. Bilang katanya, saya jadi nggak bisa kerja karena Laura, karena harus di rumah Laura terus. Sedih Lu sekarang banget. udah setahun nggak di rumah Laura nih, udah setahun nih. Lu kerja nggak? Lu kasih nggak duitnya ke Laura? Lu naruh suster nggak di rumah kita? Enggak. Kan dia pergi aja dah. 1 tahun loh dia pergi aja. Bener-bener nggak ada kabar sama sekali. Lu ngelumpuhin Iya. anak orang dan lu pergi kayak gitu aja. Lu ngotak. Enggak kan. Sabar, Bu, sabar. Bu. Takut Bu saya. Tapi gue setuju juga sih. Setuju nggak? Ya Setuju kan? sih. Maksud gue kayak Karena kan memang jangan dia mikir kayak antar juga dia sembuh. Berapa dokter bilang dia seumur hidup? Saya pengen tahu bisa ngomong kayak dia. Loh ini karena gue itu udah dari dulu gue Karena pendam. dia. terus kalau lu ngomong kayak dia, terus lu yang jadi lu siapa? Ya, jangan lu juga. Ya, susah ya. Kita masing-masing aja bagi tugas. Ya kan gitu ya. Tapi gue setuju sih sebenarnya. Setiap pandangan itu pasti punya Beda-beda. kebenarannya Iya, dia pasti sendiri beda-beda. gitu loh. Cuma kan sekarang tinggal gimana caranya kita ketemu di tengah sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya usaha untuk kompromi itu tidak disambut, akhirnya kan tidak ada yang bisa jalan memang. Benar. Kan akhirnya seperti itu. Kita yang jadi jalanin kita terus. jalan sendiri, Iya, Jadi jalanin kita terus. jalan sendiri. Karena mau nggak mau ya kita harus jalanin dong. Dan dia Kan nggak katanya bisa. mau nikahin gue. Sama siapa jangan. Pas di rumah Ngakak banget. Kapan mau nikah? pengacaranya Enggak. ada pengacaranya kayak ngomong gitu ke wartawan. Katanya mau dinikahin. Mau dinikahin Laura. tapi nggak mau atau apa? Yang aku nggak ada mau nggak lihat. bukan dia yang biayain Laura yang biayain dia. Jangan, cukup 1 tahun aku kasih makan anak orang. Makasih Jujur banyak. aja. Jujur aja nih, Laura tabungan lu. Pas ada Gaga emang bertambah. Gaga aja mau datang ke rumah. Grab car-nya itu yang pesen Laura. Kalau enggak dia nggak mau datang. Dia nggak mau keluar duit buat bayar Grab doang buat datang ke rumah. Bayangin. Dia terlalu Itu cowok bencong. Keterlaluan. Untuk Kesel banget Iren. Nggak apa-apa, it's okay. Sumpah Iren kesel banget. It's okay. Jujur. Dan dia udah tahu. Laura Nggak, udah tahu. sebenarnya Tapi dulu sih- aku jaga perasaan Laura. Gitu. tapi benar. Iya, aku ngerti posisimu sebagai kakak. Iya. Ini kan urusan hati. iya. Kamu pun kalau urusan hati kan nggak Aku mau juga terlalu. nggak tahu. Setuju. Bakalan kayak gimana. Cuma dalam hati kan gemes juga. Iya. Lihat adik pacaran mungkin dari perspektif kamu dengan orang yang tidak bertanggung Tanggung jawab jawab, gitu iya. kan. Cuma kan udah nanggep ya maksudnya. Nanggep Nangkep, dong nangkep, sekarang. nangkep, Nanggep Pak. dong Jadi gitu. itu tanggung jawab. Kalau nggak di rumah ya Iya. setidaknya Ya, taruh aja suster, suster situ iya. gantian sama gue. Kan lu Iya. ngerasain Enggak dulu 6 dinikahin juga bulan. emang nenek hamil di luar nikah. Lu nikahin enak. Enggak. Nah, terus kalau Beda nikah kasus. solusi selesai. Iya. Dia di rumah apa dia pergi kan kita nggak tahu. Maksudnya Iya. pernikahan Sekarang gini itu. juga. Oke nih, misalkan ya amit-amit ya Allah dia nikah. Terus dia misalkan Laura nih dibawa ke sana. Emang emaknya bakalan mengurusin Laura yang kayak begini. Kita aja kesusahan sebagai keluarganya. Ya belum tentu juga. Belum tentu itu keluarga mau dan sanggup. Bener nggak? Gue yakin Ya karena nggak akan pernah mau. ngerasain. Ini awal-awal awal operasi terus balik ke rumah 1 minggu. Tahu nggak? Oh, dia nggak ada. Iren udah datang. Iren Belum. datang pas Laura pulang ke rumah. Oh iya. Hari pertama Laura pulang ke rumah. Iya dia Iren udah pulang ke rumah.
Dia buang air nggak rasa, seluruh badannya Sampai ke rambut. Basah. berak semua. Hah? Berak. Oh. Siapa yang bersihin? Dan dia kabur. Di situ pastinya dia ngilang ya. Iya. Dia ngilang. nggak Dia langsung main, ngilang. Pergi Itu dugem sama berbulan-bulan. Mana Kesel. orang tuanya tahu kondisi kita? Nggak ada yang tahu, nggak pernah siapa. Keluarganya lihat. aja nggak pernah. Paling ganti 1 pampers jam saya nggak nggak sampai. Ini Cobain dulu. unek-unek 2 tahun nih keluar juga dia. Cobain dulu. Iya iya iya. Saya dengerin tuh kayak Iya iya iya. Rasain. Cobain. Iya mereka datang cuma Lara. Baik-baik ya. Yang pulang. Enak gua juga mau kayak yang, gitu. yang paling Iya. yang dia minta Enggak. mungkin sama kita ya sedikit perhatian. Beliinlah gua pampers. Iya. Iya iya iya. Suapinin kayak makan. nggak ada. Ada. Yang ada minjem duit. Ada pinjam. Aku nggak tahu direkord apa nggak. Tapi yang aku bingung gini, ibunya pernah pinjam uang sama aku. Gagak berkesan tidak punya uang. Ibunya nggak punya uang. Keluarganya sepertinya tidak berkesan tidak punya uang. Tanda tanya. Berpikir nanti mereka miskin kah dan aku nggak minta ganti rugi? Tapi dari dulu emang kita selalu berpikirnya gitu. Karena dia selalu bilang Sedangkan kayak dia kita punya nggak mobil, apa-apa, punya kita rumah. punya apa-apa. Punya usaha. Rumah di komplek yang bagus lagi. Gede. Akankah mereka? Padahal dulu rumah aku nggak belum ada. Saya juga Rumah kita kontrak juga dulu masih. jelek banget. Belum punya rumah. Dia lihat kondisi rumah saya juga seperti apa. Punya adik yang kecil, punya dia. Kita cuma punya 3 kamar, itu Betul. kita harus 7 orang tinggal. Itu yang aku pikirin, kenapa? Kenapa tiba-tiba belum kenal dia minjem uang aku? Biar aku berpikir, kalian nggak punya uang kah? Biar aku nggak minta uang kalian. Ganti rugi. Iya. Sekarang Nggak bisa masalah sewa. ganti rugi. Ini bukan pengacara ganti rugi itu. yang cuman sebulan, 2 Iya. bulan, 3 bulan. Ini Seumur selama loh, seumur hidup. Itulah yang mereka lagi cari, nggak mau Iya. seumur hidup. Mereka nggak mau bayar seumur hidup. Mereka mau cuma kayak, udah nih udah selesai ya. Udah kan, udah. Nih gua kasih duit nih misalkan 300 juta, udah ya lo selesai kan? Bisa jalan lagi nggak? Enggak kan? Lu kasih 300 juta, sekarang ya udah ini aku tanya, berapa sih harga bisa jalan lagi? Ini kan kasusnya Nggak ada. pasalnya aja sama luka berat atau meninggal kan pasalnya, pasal 3 itu dihukumnya. Iya. Nah dia kalau meninggal, kalau orang amit-amit ya Allah dia Kalau meninggal, meninggal selesai. berapa sih harga nyawanya dia dulu itu? Enggak, tapi kan selesai. Ya, Nggak kan ada nggak biaya ada yang macam-macam tahu. lagi masuk Mana penjara. mungkin. Iya. Tapi kan ada kondisinya hidup, terus Iya. lumpuh, ya mau nggak mau. Mungkin Laura juga gue yakin mending gue mati aja dulu kalau gitu. Selesai case close. Sempat Case berpikir close. gitu nggak Laura? Pasti. Sering. Sering. Iya. Tapi apa yang akhirnya menghentikan itu semua? Nggak bisa. Kondisi fisik yang tidak mampu atau orang di sekitar kamu? Karena keluarga sih. Apa sih tadi pertanyaannya, Ren? Iya, kamu memutuskan untuk tidak bunuh diri karena Karena nggak bisa ambil pisau. Itu dia. fisik. Ya, Secara fisik, fisik kamu iya, tidak makanya mampu. Nggak bisa. Tapi kalau Nggak kamu bisa. secara fisik mampu mengambil pisau, kamu akan mengakhiri hidup kamu nggak saat itu? Enggak lah, kan nggak lumpuh berarti. Anggaplah kamu bisa menjangkaunya dengan tangan kamu. Ada pisau di situ. Ini gue kasih. Kamu akan Takut susah. juga sih. Takut juga sih. Gak mungkin sih. Berarti aku. belum segelap mata itu. Belum. Ada nggak satu faktor yang menahan kamu untuk nggak bisa Keluarga sih, aku lah. Pasti. Keluarga. Siapa dari keluarga kamu yang akhirnya menjadi penahan kamu saat itu? Ya, Iren, Mama. Di antara Iren sama Mama? Nah, kadang ntar ada momen-momennya. Kadang aku bisa galak banget sampai dia tuh kesel. Kesel. Ntar kadang Gantian. mama kesel sama mama, ntar Dia ke dia. Aku kesel sama dia ke situ. Iya. Dia marah sama dia ke sini gitu. Untungnya ada. Bayangin kalau cuma Kalau nggak ada satu- aku doang. Nggak ada yang ngurusin pilih kamu. Ridho. Tapi aku nangkep satu nih barusan. Kamu ngerasa bersalah ya Karena dengan kondisi kamu terhadap mereka ya? iyalah. Iya. Kan Tapi tadi perasaan dari bersalah awal. itu bukan sekarang. Itu kayak akumulasi dulu, baru kamu sadari sekarang. Iya gak sih? Kayak dulu mungkin kakak kamu atau ibu kamu tuh kamu bertentangan, tapi akhirnya sekarang mereka yang peduli sama kamu. Aku nangkep itu. Apa ya? Kalau kita bukan bertentangan sih, lebih kayak dulu kan aku di Hungaria. Jadi kita tuh emang dari dulu selalu jauh. Heeh, Cuma kan karena jadi kayak gini kita jadi lebih dekat. Iya. Gitu. Tapi kayak beda pendapat ya berantem lah kita mah. Namanya adik Apalagi kita kakak. juga deket banget kan umurnya. Jadi Iya. kita berantem tuh kalau berantem Beda ya udah. setahun. Enggak, aku nangkepnya beda. Pemikiran kamu dulu sebelum kamu itu masih normal ya, masih Iya, belum iya. kecelakaan, dengan sekarang tuh berubah terhadap keluargamu. Iya dia berubah. Iya sih. Aku berubah. Kelihatan Itu yang kok. aku tangkep. Kelihatan kok. Itu yang bikin kamu tuh
Menyesal apa ya istilahnya ya? Kamu yang tahu nih. Iya. Nyambung gak sih kita? Iya benar, tapi benar. Habis Nyambung. itu, Dulu tuh aku tuh selalu dimarahin kayak, ayolah jangan main terus atau apa gitu. Dan kamu gak suka. Iya aku nggak suka. Karena kamu ngerasa kamu udah dewasa. Dikengkang ya. Dan Itu kamu yang tahu aku apa bilang. yang kamu mau. Dan kamu punya hak untuk itu. Sampai everything change ya. Iya. Kemudian, Ya berubah semua. dan kamu baru sadar bahwa akhirnya dalam kondisi ini, ya mereka ini yang akhirnya ada Mereka di yang situ. sayang sama aku. Jadi benar ya itu kata-kata. Ketika hal terburuk terjadi, keluarga lah yang ada berdiri di situ. ya. Bener. Teman-temannya juga Nggak ada. Ada juga sih. ya beberapa ada, tapi Iya, ada. yang dulu dia Support. setiap hari main bareng Nggak ada. nggak pernah nongol tuh mukanya juga dia udah jarang lihat. Teman-teman kamu satu persatu Kelihatan pergi lah ya. akhirnya. Apa sih yang akhirnya membuat mereka pergi? Ya karena mereka Punya hidup sendiri. Iya, tapi kan maksudnya gini loh, gue juga berteman, gue punya hidup sendiri. Tapi kadang-kadang masih kalau ketemu ya still a friend. Apalagi kalau temen lagi susah, ya kalau aku karakternya, ya lu kenapa? Lu butuh bantuan apa? Kalau gue bisa bantu, gue bantu. Kalau nggak bisa, gue akan bilang nggak bisa. Kalau Gitu. dulu kan Laura kan masih 2 Aku- tahun di rumah doang, jadi dia nggak bisa nyamperin temennya. Enggak, Ren. Harus temen yang nyamperin kan. kan dulu teman gue kan temennya Gaga juga. Ya itu juga, Hmm. itu faktor besarnya sih. Salahnya Jadi juga ya di mereka situ. masih berteman dengan Gaga. Dan sekarang untuk menutup ini semua, apa akhirnya hal yang paling penting dalam hidup kamu nih? Ya kesembuhan aku sih. Itu harapannya kan? Mm-mm. Maaf ya. Kita ngomong worst come to worst, tapi Nggak we pray sembuh. for you. Iya. Ya, we pray for you. Kita doakan kamu dapat mukjizat. Tuhan Amin. sembuhkan kaki kamu. Amin. Kamu bisa kembali berjalan. Amin, amin, amin. Tapi kita ambil buruknya dulu. Hmm. Ternyata dia tidak sembuh dan kemudian kamu harus hidup seperti ini. What are you going to do? Berusaha lagi? Berusaha lagi untuk sembuh? No, we talk about ini akan Nggak forever. bisa sembuh. Ya udah, aku udah nerima kok. Kamu akan jalani? Mm-mm. Tetap mau nikah? Belum tahu. Belum tahu. We'll see later. Mm-mm. Dengan kondisi ini bisa tetap bahagia? Bisa? Bisa dong. Selalu ada cara. Tidak pura-pura bahagia dong. Tidak. Caranya gimana? Ketik Rex pasti. Dengan berkomedi pastinya. Iyalah. Dengan menyikapi segala sesuatu dengan candaan-candaan ya kan. Bener. I'm happy to see your family loh. Ya kan? Mereka sangat melengkapi satu sama lain dan Sangat termasuk ada unik kamu di juga. dalam. Sangat Sangat unik. unik. And it's fun. Sangat menyenangkan sekali. Oke, kita akhiri di sini. Ada pertanyaan nggak? Mungkin kamu sedang mencari sebuah Boleh pertanyaan. aku bicara? Silakan. Laura, bangun dari mimpi. Bangun dari mimpi. Nggak mimpi. Kamu harus Maksudnya? terima maksudnya. Bangun, kondisi kamu gini. Bangun kamu dari mimpi kamu. Harus bangun. Itu yang bisa nanti kamu lanjutin ke depannya. Lia sendiri kepengen nanti melihat Laura seperti apa ketika waktumu sudah selesai bersama dengan dia. Jalanin hidup dia. Mm-mm. Kamu jangan lihat dari bawah, dari sini ke bawah. Dari sini ke sini kamu harus perhatikan. Jangan fokus ke bawah. Tapi dari sini ke atas yang kamu harus selalu. Maksudnya? Kamu bisa tangan Ngerti, mau ngerti. kuliah lagi atau mau bikin sesuatu ya. Tinggal kamu kerjain, Tahu mah? jalanin. Nggak apa-apa kakinya stop tapi hidupnya jangan. Iya. Bisa. Kalau Pasti enggak bisa. juga ini 2 tahun enggak dijalanin. Masih keras ya? Hmm. Masih keras. Bisa pasti. Nggak apa-apa. It's okay kok. Jangan Masih pikir keras, jadi okay. kondisi kamu jangan pikir jadi beban kita. Enggak. Gak usah Sama- pikirin bebannya. Yang lu pikirin ya Jalanin. lu sendiri. Iya. So mungkin kamu tidak melihat arti penting kamu di dunia dengan kondisi kamu. Tapi Tuhan tahu. Dengan kamu hadir, banyak orang melihat. Benar. But Tuhan itu eksis. Kamu masih hidup, kamu masih bernapas, kamu masih punya kesempatan. Dan kamu menguatkan orang di luar sana. Tanpa kamu berusaha untuk menjadi orang lain. Nah sekarang kan kamu keluar nih. Kamu cerita nih kemana-mana. Kasus hukumnya jalan nih. Aku dengar-dengar tersangka ya? Udah jadi tersangka, benar gak sih? Iya. Udah jadi tersangka. Oke.
sekarang kan kamu nuntut Gaga nih supaya dia bertanggung jawab secara hukum. Dia akhirnya kan menjadi tersangka. Iya. Kemudian dia akan menjalani proses dia secara hukum nih. Iya. Kita anggap buruk-buruknya. Gaga masuk nih ke dalam penjara. Iya. Oke, ini adalah sebuah kebencian atau balas dendam, atau ini adalah sebuah pembelajaran untuk dia. Gak tahu, yang penting saya minta keadilan. Saya suka nih jawaban ini, jawaban yang paling benar. Kita runut ya. Iya. Kamu dapat nih keadilannya. Si Gaganya di penjara nih. What next? Cukup. Semoga Laura di sana bisa jalan-jalan lagi, nggak perlu sakit lagi. Pokoknya Laura bisa kemana aja sekarang. Ikutin kita terus ya. Iya, semoga Laura ikutin Brodo terus kemana. Kalau Brodo jalan-jalan, pasti Brodo ingat Laura terus. Masih ada hati Brodo untuk Laura di hati. Terus sebagai orang yang paling dekat sama Laura, apa yang akhirnya hal yang paling berat? It's time for you to speak. Ya nggak ada lagi yang ini. Biasa kan main terus, yang buat Rido ini bercanda nggak ada lagi. Terus yang marah-marahin Rido nggak ada lagi. Iya. Terus ngajak main, ngobrol gitu nggak ada. Rido nggak ada lagi yang bisa nyuapinin dia, bantuin dia. Udah suka ngurusin Laura itu. Iya. Tapi Lauranya bilangnya awalnya jangan tinggalin Laura ya Brodo. Tapi malah Laura yang dulu.